Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Olivia Rahman dari kelas 11-7 SMA Negeri 29 Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita kesehatan, iman, dan kesempatan untuk belajar serta beribadah kepadanya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umat muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu sifat yang berbahaya dan dapat merusak amal kita. Sifat tersebut adalah riya, suatu perbuatan yang seringkali tersembunyi di hati seorang muslim, namun memiliki dampak yang sangat fatal bagi keikhlasan dan pahala amal ibadah. Riya berasal dari bahasa Arab yang berarti melihat. Dalam Islam, riya berarti melakukan suatu amal ibadah atau kebaikan dengan tujuan ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain, bukan semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyakit hati yang harus kita waspadai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maun ayat 4-6. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yuraun. Artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya. Ayat ini sangat tegas memperingatkan kita agar kita tidak melakukan perbuatan riya. Lebih dari itu, Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan penyakit hati ini sehingga bersabda, "Sungguh, yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil." Mereka bertanya, "Apa itu syirik kecil?" Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan betapa seriusnya bahaya riya. Bahkan Rasulullah SAW mengklasifikasikannya sebagai syirik kecil, padahal syirik adalah dosa terbesar. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang disertai menyekutukan aku dengan selainku, maka aku akan tinggalkan dia beserta sekutunya." Hadis riwayat Muslim. Ini menegaskan bahwa amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah jika disertai riya, dan pelakunya akan ditinggalkan bersama perbuatan yang sia-sia. Bahaya riya tidak hanya pada pahala yang hilang, tetapi pada kerusakan hati dan amal secara keseluruhan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa riya adalah dosa yang menggerogoti amal ibadah sehingga menjadi kosong dan tidak berarti. Orang yang berhati riya diibaratkan sebagai pohon yang keluar bunga dan daun, tetapi tidak berbuah. Amalnya nampak indah di mata manusia, tetapi tidak membawa manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh riya sangat beragam. Ada yang melakukan sholat dengan menambah gerakan atau suara agar diperhatikan. Ada juga yang berpuasa sambil menunjukkan kesusahan agar dipuji, atau berdonasi dengan tujuan agar disebut dermawan. Semua itu menunjukkan betapa gampangnya kita terjebak riya tidak menjaga hati dan niat. Gimana sih cara menghindari riya? Aku punya beberapa langkah nih yang bisa kita amalkan. Yang pertama, perbaiki niat. Teguhkan bahwa amal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beramal secukupnya. Hindari berlebihan untuk menarik perhatian orang di sekitar. Yang ketiga, kerjakan ibadah secara diam-diam apabila memungkinkan, seperti beramal secara rahasia. Yang keempat, rutin introspeksi diri dan bertanya kepada diri sendiri, apakah amal ini ikhlas atau ingin dipuji. Yang kelima,
memperbanyak doa dan memohon keikhlasan dan perlindungan dari riya. Yang keenam, mengingat bahwa segala amal akan dipertanggungjawabkan di akhirat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menjaga hati ini agar tidak ternodai dengan riya, agar amal kita diterima dan mendapatkan keberkahan. Jangan sampai pahala yang kita cari berubah menjadi kerugian abadi. Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk selalu memperbaiki niat dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari penyakit hati yang berbahaya ini. Semoga Allah mengampuni dosa kita, menerima amal kita, dan menjadikan kita hamba yang ikhlas dalam setiap perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.